Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita mau siapkan diri kita masuk di dalam ibadah. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau bangkit berdiri, kita mau tinggikan Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Sebab Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak menerima segala hormat, puji dari kita. Kita nyanyikan pujian ini, hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Agar melalui ibadah ini kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk untuk kita semua. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau siapkan diri kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali memiliki kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai 30. Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Untuk mempelajari firman Tuhan hari ini, Bapak tidak akan menyampaikannya seorang diri. Bapak akan meminta seorang Bapak untuk menyampaikan penjelasan dan kesaksian yang dimilikinya. Nama Bapak ini adalah Pak Tani. Kita persilakan Pak Tani untuk menyampaikan kesaksian dan penjelasan yang akan diberikan kepada kita. Pada Pak Tani kami persilakan. Shalom adik-adik semua. Saya bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan kesaksian hidup saya. Nama saya Tani, biasa dipanggil Pak Tani. Pekerjaan saya adalah seorang petani gandum. Hari ini saya akan menceritakan kesaksian yang begitu berarti di dalam hidup saya. Kejadian ini mengubah seluruh perjalanan hidup saya. Di suatu sore ketika saya dan teman-teman saya berjalan pulang setelah selesai bertani, kami melewati suatu danau. Ya, biasanya di danau itu sepi, hanya ada beberapa orang nelayan yang sedang mempersiapkan diri untuk berlayar. Namun sore ini berbeda. Saya melihat suasana yang berbeda pada waktu itu. Sore ini di danau itu banyak berkumpul orang. Pada waktu itu benar-benar ramai. Melihat keramaian itu, kondisi yang berbeda itu, kami penasaran dengan apa yang terjadi dan mencoba untuk mendekati kerumunan orang itu. Dari jauh kami melihat seorang pria muda berdiri di atas perahu. Usia dari pria ini ya kira-kira 30 tahun begitu. Dari penampilannya, orang ini terlihat biasa saja. Dia memiliki warna kulit yang biasa, tinggi badan yang biasa, pakaiannya juga biasa, ya seperti pria Yahudi pada umumnya. Ini membuat kami penasaran, kenapa orang yang terlihat biasa saja ini mampu mengumpulkan begitu banyak orang untuk mendengarkan ceritanya. Oleh sebab itu kami mencoba untuk mendekati pria ini, mendekati kerumunan orang ini dan mendengarkan apa yang disampaikannya. Ketika saya sudah mulai dekat dengan orang ini, saya melihat tatapan yang begitu luar biasa. Sorot mata yang begitu tajam dan penuh kasih dari pria ini. Tatapan seperti ini belum pernah saya temukan seumur hidup saya. Baru kali ini saya melihat orang yang memiliki
tatapan penuh kasih seperti ini. Tatapan mata ini membuat saya ingin lebih lagi mendekat kepadanya. Akhirnya saya mendekat dan mendengar suaranya. Dia memiliki suara yang tenang, dan pada waktu itu walaupun tenang, namun suaranya begitu lantang. Dia terlihat begitu yakin dengan apa yang disampaikannya, membuat saya semakin penasaran dengan apa yang akan dikatakannya. Pada waktu itu dia berkata seperti ini. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Pernyataan yang diberikannya membuat saya begitu penasaran. Pada waktu itu saya dibuat bertanya-tanya olehnya. Apa hubungannya kerajaan surga dengan benih yang baik? Saya bertanya-tanya soal ini. Kebetulan pada waktu itu saya sedang merenungkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Di akhir kehidupan ini, apa yang akan terjadi. Dan apa itu surga, apa itu akhir zaman. Saya terus bertanya mengenai hal ini. Pada waktu itu saya sering mendengarkan orang berkata tentang surga. Namun yang disampaikan orang-orang itu tidak jelas dan saya tetap tidak mengerti. Sehingga pertanyaan ini terus menghantui saya, dan saya rasa ini juga kalian alami saat ini. Ketika kalian bertanya apa yang akan terjadi di akhir zaman, apa itu surga, apa itu akhir dari kehidupan. Mungkin kalian juga bertanya soal ini. Dan saat itu saya mendengarkan dia berkata bahwa kerajaan surga seumpama dengan orang yang menabur benih yang baik di ladang. Teman-teman, menabur benih adalah pekerjaan yang setiap hari saya lakukan. Membuat saya sangat penasaran apa yang dimaksudkannya. Hal yang kerajaan surga yang saya pertanyakan rupanya katanya seumpama dengan seorang yang menabur benih yang baik. Wow. Ya, saya terus membuat saya semakin ingin mendengar apa yang disampaikannya itu. Setelah saya mempelajari, saya baru tahu penabur benih yang baik yang dimaksudkan oleh orang ini adalah dirinya sendiri. Dan ladang itu adalah dunia. Ladang yang dia maksud itu adalah dunia. Dia melanjutkan kata-katanya dengan berkata, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ini juga sering saya alami dalam hidup saya. Musuh-musuh yang iri dengan perkembangan pertanian saya selalu melakukan ini, membuat saya mengalami kerugian yang begitu besar. Namun, apa hubungannya ini dengan kerajaan surga? Pertanyaan ini terus bergejolak dalam pikiran saya pada waktu itu ketika saya mendengarkan pria muda ini berkata-kata. Saya terus menantikan kata-kata yang selanjutnya akan dia ucapkan. Saya terus ingin tahu apa yang akan dia katakan berikutnya. Dan saya terus mempelajari, mendengar dengan baik apa yang dia ingin sampaikan. Lalu dia berkata lagi, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Teman-teman, dalam perumpamaan ini lalang yang dimaksud bukan lalang seperti yang kita pahami saat ini, yang kita pahami seperti sekarang. Tapi ini merupakan satu jenis bibit gandum, bibit tanaman yang jelek. Bibit jenis ini sangat menjengkelkan kami yang ada petani pada waktu itu. Para petani waktu itu paling benci dengan jenis ini. Kami selalu memisahkan bibit ini dari gandum ketika kami ingin menanam. Karena apa? Karena bibit ini dia memiliki akar yang seraput.
ketika tumbuh bersama dengan gandum-gandum yang baik, dia akan memakan semua pupuk yang kami berikan. Yang lebih parahnya lagi, dia tidak akan menghasilkan buah. Dia hanya akan tumbuh, menghabiskan pupuk, dan tidak menghasilkan buah. Dan lebih menyebalkannya lagi, kami tidak dapat tahu bahwa dia ada di antara tanaman itu sampai ketika dia mulai berbuah, mulai berbulir. Dan ketika kami sudah tahu, kami juga tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Ketika kami juga mencabut tanaman ini, lalang ini, kami juga akan merusak gandum baik yang telah kami tanam. Semuanya akan rusak. Nah, ini yang membuat kami sangat kesal dengan tanaman ini. Dan lebih parahnya lagi, ya semua ini akan membuat kami rugi besar. Karena apa? Karena bulir, ketika kami mencabut, ya kami akan mengalami rugi. Pupuk kami habis, tanaman kami rusak semuanya. Saudara, ketika saya mempelajari kembali apa yang disampaikan oleh anak muda ini, saya baru menyadari benih yang baik yang dimaksudkan dalam ceritanya adalah orang-orang percaya, dan benih-benih buruk atau lalang itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Lalu anak muda ini melanjutkan perumpamaannya. Oh iya, by the way, anak muda yang bercerita kepada kami ini namanya adalah Yesus Kristus. Yesus melanjutkan penjelasannya. Dia berkata, "Datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Atau lebih baik jika disebut atau lebih baik ini disebut benih yang buruk. Dari mana benih yang buruk ini datang?" Teman-teman, seorang pekerja ladang pada waktu itu memang memiliki sifat seperti itu. Ketika ada masalah datang, mereka selalu berusaha mencari tuannya dan mencari orang yang dapat dipersalahkan. Alasannya sederhana, karena mereka takut dipersalahkan oleh tuannya. Ini begitu dekat dengan kehidupan kami pada waktu itu. Kami seringkali seperti itu juga. Terus mencari orang yang dapat kami persalahkan ketika ada masalah yang melanda kami. Ya alasannya ya sama seperti tadi. Karena kami takut dipersalahkan. Namun sangat menarik dalam perumpamaannya, tuan empunya ladang itu berkata, seorang musuh yang melakukannya. Menunjukkan dia tahu siapa orang yang melakukannya itu. Tentu hal ini harus diselesaikan, harus diatasi, harus dilawan. Pada waktu itu para pekerja ingin membantunya mencari jalan keluar. Pekerja-pekerja datang dan dia berkata kepada tuannya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Menyelesaikan permasalahan itu. Maksud dari para pekerja ini. Disinilah letak kebijaksanaan dari Tuan yang ada pada perumpamaan itu. Tuan itu berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Ini benar, saudara, karena akar dari lalang dan gandum itu sudah bergabung. Dan ketika mencabut lalang, maka gandum juga akan ikut tercabut. Dan tuan dari tanah itu akan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Dan jika itu dilakukan, itu juga menunjukkan kekalahan dia dari musuhnya. Namun tuan ini berkata, tidak masalah, biarkan saja mereka tumbuh bersama pada waktu sampai waktu menuai. Karena waktu itu gandum akan tetap diperoleh dan lalang yang sudah besar itu juga dapat dikumpulkan untuk menjadi bahan bakar. Oleh sebab itu
Tuan dari tanah itu berkata, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungnya. Ini menggambarkan bahwa tuan dari kebun ini memiliki hak untuk semuanya, dan dia tidak mau merusak gandum yang telah dia tanam, gandum pilihan yang telah dia pilih dan dia tanam. Dia memiliki rencana untuk gandum maupun lalang itu. Pada waktu menuai, lalang dan gandum akan diseleksi dan masing-masing memiliki tempat yang telah disediakan oleh Tuhan itu. Ada beberapa hal yang dapat kita pahami di sini. Musuh yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Empunya ladang yang adalah Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan setiap orang atau segala sesuatu yang menyesatkan. Setiap orang yang menyesatkan atau segala sesuatu yang menyesatkan. Semua itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Begitu menyeramkan. Pada waktu yang sama, pada waktu itu juga benih-benih yang baik atau gandum yang merupakan orang percaya akan dipermuliakan, dikumpulkan dan dibawa ke surga, dibawa ke kerajaan Allah. Penjelasan dari Yesus menjawab semua pertanyaan saya tentang akhir zaman, tentang akhir dari kehidupan ini. Dan pada waktu itu saya bertobat dan memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, masuk dalam golongan benih yang baik. Setelah itu saya hidup dengan baik, saya terus melakukan hal baik dalam kehidupan saya karena saya tahu itu yang dapat menunjukkan saya adalah orang percaya. Saya melakukan hal-hal baik karena saya tahu itu yang menunjukkan saya adalah orang percaya. Saya juga memutuskan untuk tidak menghakimi orang lain yang berbuat jahat kepada saya karena saya tahu yang memiliki hak untuk menghakimi adalah Tuhan, Sang Pemilik ladang, bukan saya. Ini kesaksian yang dapat saya sampaikan kepada kita. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Pak Thomas. Terima kasih Pak Tani yang telah menyampaikan kesaksian dan penjelasannya. Saat ini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Tani. Ada dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita dan dapat kita pelajari. Yang pertama adalah gandum dan lalang, perbedaannya terdapat pada buah yang dihasilkannya. Orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya, perbedaannya terdapat pada buah kehidupannya. Kalau tidak menghasilkan buah, maka tidak ada perbedaannya. Karena perbedaannya tidak akan dapat terlihat. Di sini Bapak menyediakan satu pohon, satu gambar pohon. Ada yang tahu ini pohon apa? Gambar pohon apakah ini? Mungkin dari kita tidak banyak yang mengetahui gambar pohon apa ini. Namun, kalau pohon yang kedua ini, apakah kita tahu ini pohon apa? Ya, pasti banyak yang tahu ya, ini pohon apa. Ini adalah pohon petai. Apakah teman-teman, anak-anak sekalian tahu perbedaan dari gambar yang pertama sama gambar yang kedua? Kedua-duanya adalah sama-sama pohon petai. Yang pertama tidak ada buah, yang kedua ada buahnya. Dan kita dapat mengenal yang kedua karena ada buah
yang tergantung di sana. Ada buah yang terlihat di sana. Kita dapat melihat buahnya dan kita mengenalinya berdasarkan buahnya tersebut. Perbedaan dari dua pohon itu terdapat pada buahnya. Pertanyaannya untuk kita yang saat ini mengaku sebagai seorang Kristen, apakah kita sudah memiliki buah kehidupan yang menunjukkan kita adalah seorang Kristen? Ketika kita sedang berbicara, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, apakah kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang Kristen? Ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita di sekolah, ketika kita ujian, ketika kita bersama dengan HP kita di rumah, apakah kita menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen? Ketika kita posting sesuatu di sosial media kita, ketika kita chatting dengan teman kita di grup, apakah kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang Kristen? Ketika kita menjalani hidup ini, apakah kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang Kristen? Saya menjumpai begitu banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, namun hidupnya tidak menggambarkan dia adalah seorang Kristen. Omong kotor sesukanya, membuli teman seenaknya, tidak peduli dengan kepentingan orang lain, hanya peduli dengan kepentingannya sendiri, dan dia mengaku dirinya adalah Kristen. Apa bedanya engkau dengan orang yang bukan Kristen? Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan dari lalang dan gandum terdapat pada buahnya. Perbedaan orang Kristen dan orang yang bukan Kristen terdapat pada buah kehidupannya. Oleh sebab itu, jadilah seorang Kristen yang menghasilkan buah kehidupan yang baik. Karena omong kosong jika kita berkata bahwa saya adalah orang Kristen, tapi hidup kita tidak menggambarkan kalau kita adalah seorang Kristen. Bohong jika kita berkata hati saya baik, hati saya percaya kepada Kristus. Namun kata-kata yang keluar dari mulut kita semua berhubungan dengan hal-hal yang kotor. Dari mana muncul kata-kata yang tidak baik itu? Dari mana muncul pikiran-pikiran yang tidak baik itu? Kalau bukan dari hatimu, kalau bukan dari pikiranmu. Jika hati kita baik, maka apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, pastilah sesuatu yang baik. Tidak mungkin itu sesuatu yang bertolak belakang. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah tuan yang empunya ladang yang memiliki hak untuk menentukan kapan lalang dan gandum itu dicabut. Dalam kehidupan kita, Tuhan yang memiliki hak untuk menghakimi, bukan kita. Nah, saya mengerti sebagai seorang Kristen atau seorang yang baik di dalam kehidupan, mungkin kita sering kali terganggu dengan kehadiran orang-orang yang berbuat jahat di sekitar kita. Apalagi kalau kehidupannya terlihat sukses dan begitu luar biasa. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa yang memiliki hak untuk menghakimi bukan kita. Yang memiliki hak untuk menghakimi adalah Tuhan. Tugas kita hanya menunggu dan terus bertahan sampai akhirnya nanti. Tuhan telah menyediakan tempat yang baik dan tempat yang buruk. Orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan keburukan ada tempatnya masing-masing. Tuhan memberi tempat kepada yang baik dan yang jahat. Kita tidak memiliki hak untuk menghakimi. Bukan tugas kita untuk menghakimi mereka. Dan kita tidak memiliki hak untuk menghakimi mereka. Tuhan yang memiliki hak untuk menghakimi mereka. Yang dapat kita lakukan saat ini adalah tetap hidup baik sebagai seorang percaya yang menghasilkan buah kehidupan yang baik. Walaupun ada begitu banyak lalang yang mengganggu hidup kita, namun percayalah buah kehidupan yang kita tunjukkan sebagai seorang Kristen akan terlihat. Dan empunya tanah yang ada Tuhan pada akhirnya akan menyediakan tempat yang baik dan yang buruk. Kiranya ini boleh menjadi
kekuatan untuk kita dalam menjalani hidup ini, dan kita boleh menunjukkan buah-buah kehidupan yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami. Sebagai seorang percaya, kami harus menunjukkan buah kehidupan yang baik. Tuhan, jika saat ini, ketika menjalani hidup ini, kami masih hidup asal-asalan, kami masih hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan ampuni kami. Bantu kami agar kami boleh menunjukkan buah-buah kehidupan sebagai seorang Kristen. Tuhan, tolong kami. Bantu kami juga, seringkali kami selalu ingin menghakimi orang lain ketika kami melihat kesalahan. Namun kami hari ini kembali diingatkan bahwa Engkau yang memiliki hak itu. Tuhan, bantu kami agar kami boleh tetap hidup baik walaupun banyak hal-hal buruk terjadi di dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mengakhiri ibadah kita mau kembalikan segala puji, segala hormat kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Ibadah kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.